Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, ada siput berjalan pelan, hampir saja ingin adikku tarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman itu sangatlah baik. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, dalam video kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk disimak. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Total Quality Management. Nah teman-teman, dalam Total Quality Management apa saja sih materi yang akan nantinya kita bahas? Materi yang akan kita bahas yang pertama, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang kedua, pengertian Total Quality Management. Yang ketiga, pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang keempat, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang kelima, pilar Total Quality Management. Yang keenam, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang ketujuh, filosofi baru. Yuk teman-teman, masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu atau MMT. Yuk kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu pengertian Total Quality Management atau TQM. Apa sih teman-teman pengertian TQM itu? Menurut Saylis tahun 2008 halaman 73, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Next, kita ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. Siapa saja sih teman-teman pemikir-pemikir Total Quality Management itu? Oke teman-teman, pemikir-pemikir Total Quality Management itu ada 4. Siapa saja? Yang pertama, W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, G. M. Jurang tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand P. Feigenbaum tahun 1992. Dan yang keempat, Philip B. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Lanjut kita ke pembahasan materi yang keempat, yaitu implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Implementasi Total Quality Management atau TQM dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan.
Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu pilar Total Quality Management. Apa saja sih teman-teman pilar TQM itu? Critch dan Crutchfield tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Critch tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung dari keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya, maka pilar yang lain juga ikut lemah. Lanjut lagi kita ke pembahasan materi yang keenam, yaitu hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Menurut Zahrov, tahun 2013, halaman 100, setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi sehingga dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleks cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah teman-teman, kita sudah masuk nih ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu materi ke-7 tentang filosofi baru. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang handal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Jadi teman-teman, manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder sehingga kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki cara publik. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang Total Quality Management atau TQM dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah teman-teman, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, jalan-jalan sambil tertawa, nggak taunya kesandung batu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga teman-teman sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.